Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama channel saya dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Sani Uye. Ya, tentu saja sobat-sobat sudah sangat mengenal santri tengil dan sangat jumawa ini, sobat-sobat. Ya, seringai khasnya, ya, tertawa melecehkannya, dan gaya khas ketika dia mengatakan Wahabi, sobat-sobat, itu adalah ciri khas dari Sani Uye. Dan ya, seperti di konten-konten saya terdahulu, Sani Uye ini sepertinya meragukan keputusan Muktamar NU tahun 1926 yang dalam keputusannya menyatakan tahlilan bid'ah tercela. Kata Sani Uye, tidak mungkin ulama-ulama yang bernaung di bawah Ormas NU, Nahdlatul Ulama, membid'ahkan tahlilan. Karena pendirinya sendiri, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tidak membid'ahkan. Itu katanya, sobat-sobat. Dan untuk membuktikan omongannya, dia bacakan kitab dari tulisan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Dan ini sudah saya respon, sobat-sobat, di konten saya yang ini. Ya. Ya, karena apa? Karena di dalam bukunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak menyinggung masalah tahlilan, akan tetapi tahlil ketika bersedekah. Ya, tentu saja sobat-sobat, tahlil dan tahlilan sangat berbeda. Ini juga sudah saya jelaskan di konten saya terdahulu, apa yang disampaikan oleh Sani Uye, ya, yang meragukan, yang tidak memungkinkan keputusan Muktamar tahun 1926 seperti itu, ternyata dimentahkan oleh ulamanya sendiri, oleh seniornya sendiri, sobat-sobat. Artinya keputusan Muktamar itu memang seperti itu. Memang tahlilan yang dibid'ahkan, bukan seperti yang dikatakan oleh Sani Uye, sobat-sobat. Siapakah ulama senior dari Sani Uye yang mementahkan penyampaian Sani Uye, yaitu Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro MA. Nah, jadi sobat-sobat dan para pemirsa semuanya, terutama yang kontra dengan dakwah pencerahan saya, percaya dengan siapa? Dengan Sani Uye atau dengan Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro MA? Ya.
Dari segi usia, jauh usia Sani Uye di bawah Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro MA. Ya, dari segi pengetahuan, tentu saja beliau lebih luas dari Sani Uye. Gelarnya saja profesor. Profesor ini strata 3, strata tingkat ketiga dalam kesarjanaan. Ya. Yang dibuktikan dengan karya yang diawali dari penelitian. Beliau juga mondok. Terbukti sebutan beliau Kiai Haji. Nah, ditambah di belakang namanya gelar MA, Master of Arts. Lengkap pendidikan beliau. Ya. Nah, dari sini saja tentu saja kita sudah bisa menilai sobat-sobat dan para pemirsa semuanya, siapakah yang lebih mumpuni. Mau percaya dengan Sani Uye, ya, yang masih juniornya, atau percaya kepada seniornya? Ikut Sani Uye apa ikut seniornya? Ya silakan saja. Cuma ternyata Sani Uye melawan, sobat-sobat, ya, membantah apa yang sudah disampaikan ulamanya, seniornya, ya. Padahal seniornya ini, ulamanya ini, yaitu Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro MA, punya data, ya, dan dia menggeluti Ba'sul Masail, itu bidang dia. Nah, jadi kan mana mungkin Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro ini tidak tahu bagaimana sebenarnya keputusan Muktamar tahun 1926. Tapi ya namanya Sani Uye, sobat-sobat. Ya, dia membantah. Masih sama. Ya, dia membantah kalau ya sebelumnya membantah atau meragukan hasil keputusan Muktamar tahun 1926, sekarang dia membantah ya pernyataan dari seniornya, ulamanya, yang mana Kiai Haji Ahmad Jahro MA mengatakan Imam Syafi'i itu berpendapat pahala bacaan tidak sampai. Dan ini dibantah oleh Sani Uye, sobat-sobat, ya dengan buku yang sama, kitab yang sama, yaitu hasil karya atau tulisan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Disebutkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i ketika beliau menziarahi kuburan Imam Abu Hanifah, beliau itu sampai nginep selama 7 hari. Di sana beliau Imamuna Asy-Syafi'i di kuburan Imam Abu Hanifah, beliau ngaji Al-Qur'an. Setiap kali hatam ngaji Al-Qur'an, ahda thawabahu ila Imami Abi Hanifah, beliau hadiahkan pahala bacaan Al-Qur'annya untuk Imam Abu Hanifah. Ini Imam Asy-Syafi'i, kata Hadratus Syekh pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, dan ini yang kita sebut tahlilan. Ngerti ya? Apa itu tahlilan? Ngaji Quran, zikir, kemudian pahala Al-Quran bacanya itu kita hadiahkan kepada si mayit. Ini definisi baru lagi, sobat-sobat.
Ya, tahlilan definisi baru. Jadi Sani Uye menyamakan baca Qur'annya Imam Syafi'i di kuburan Imam Abu Hanifah itu sebagai tahlilan. Ya, kan Sani Uye ini dengan menyampaikan Imam Syafi'i membaca Al-Quran di makam Imam Abu Hanifah, dia kan ingin mengatakan, ya, nah, kalau Imam Syafi'i berpendapat pahala bacaan tidak sampai, kenapa beliau Imam Syafi'i ya membacakan Al-Quran di kuburan Imam Abu Hanifah? Nah, itu maksud dari Sani Uye. Padahal ya kan Sani Uye mengatakan bahkan mereka para 4 imam mazhab akidah ahli sunnah wal jamaah khususnya masalah fikih ini, beliau ternyata selalu saling mencintai teman-teman. Benar ini. Bahkan mereka itu saling mendoakan kok. Semoga ini begini, semoga ini. Mendoakan kebaikan. Gak pernah nuduh-nuduh bid'ah, sesat pelakunya. Wa kullu dhalalatin finnar. Maka ketika Imam Syafi'i bermakmum di tempatnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak berkunut subuh. Karena Imam Abu Hanifah ya berpendapat tidak sunnah kunut subuh. Artinya ini untuk menghargai. Sama apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i membaca Al-Quran di makamnya Imam Abu Hanifah itu sama, menghormati. Tapi pendapat Imam Syafi'i pahalanya tidak sampai. Nah, sedangkan Abu Hanifah mengatakan sampai. Jadi ini hanya untuk menghargai pendapat dari Imam Abu Hanifah. Tetapi sobat-sobat, ini kan bersifat pribadi. Boleh ditiru, boleh dicontoh, boleh tidak. Yang harus kita tiru adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui sobat-sobat, tidak ada yang menyalahkan atau membid'ahkan kecuali sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi sebenarnya yang membid'ahkan, yang menyalahkan bukan kami, akan tetapi sabda Rasulullah sendiri. Nah, jadi sobat-sobat, ya, maunya Sani Uye ya membantah, melawan pernyataan Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro dengan membacakan ya kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akan tetapi justru dia bantah sendiri dengan keterangannya tadi. Artinya bantahan yang disampaikan oleh Sani Uye tidak bisa ya membatalkan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan pahala bacaan tidak sampai. Imam Syafi'i membaca Al-Quran di kuburan Imam Abu Hanifah dan pahalanya dikirimkan ke imam tersebut, itu menghargai pendapat Imam Abu Hanifah. Sama seperti ketika Imam Syafi'i tidak berkunut subuh ketika bermakmum di tempat Imam Abu Hanifah, juga untuk menghargai pendapat beliau. Tapi sekali lagi ini bersifat pribadi. Yang harus kita contoh, yang harus menjadi contoh kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sesuai dengan An-Nisa ayat 59, jika kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Nabi menegaskan, kamu tidak akan tersesat selamanya jika mengikuti dua perkara, yaitu kitabul Al-Quran dan sunnahku. Kemudian Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada contoh teladan yang baik. Nah, itulah sobat-sobat, ya, apa yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.